sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, lancarkan bicaranya ya Allah. Bismillah bicara. Di mana? Sebutkan. Gedung baru. Ya, mau ngomong sekarang. Hei manusia, diam! Diam, kamu berisik! Saya penguasa tubuh ini! Sejak zaman jahiliyah, teknik pengobatan ruqyah telah dikenal. Namun, ruqyah kala itu banyak mengandung kesyirikan. Misalnya, menyandarkan diri kepada sesuatu selain Allah, percaya kepada jin, meyakini kesembuhan dari benda-benda tertentu, dan sebagainya. Setelah Islam datang, maka Rasulullah SAW melarang ruqyah kecuali yang tidak mengandung kesyirikan. Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Beliau menjawab, tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Ruqyah-ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah, kami kembali hadir ke hadapan Anda dengan kisah-kisah umat muslim yang berjuang mencari kesembuhan di jalan Allah Azza wa Jalla dengan teknik pengobatan ruqyah syar'iyyah. Ini syirik akbar. Jadi Ustadz, kalau kita mati dalam keadaan syirik, itu kita akan kekal di neraka dan tidak akan disucikan dosanya. Nah, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ruqyah Trans 7, semoga Allah merahmati kita semua. Lihat, jimat-jimat ini. Jauhi segala bentuk jimat. Karena jimat jelas-jelas melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian bahayanya bukan hanya mengekalkan kepada neraka, bukan hanya kekal di dalam neraka, tapi juga bisa membuat keluarganya yang lain diganggu oleh jin. Mungkin istrinya, mungkin anaknya juga diganggu oleh jin. Karena kesyirikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi, hancurkan jimat, tinggalkan kesyirikan, dan tegakkan tauhid. Akhi, kita bakar ini. Baik Ustaz. Ya? Ya. Ayo. Ustaz, afwan. Iya. Gimana, akhi? Ini ana lihat kayak ini ada tulisan seperti ayat-ayat Al-Qur'an, Ustaz. Nah. Ini apa, Ustaz? Nah, ini yang orang-orang sebut jimat, akhi. Jimat. Jimat. Tuh lihat. Kayaknya ada Al-Qur'annya kan? Mereka mencampur ini, dukun-dukun mencampur antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan mantra-mantra kesyirikan. Nah, sekarang kalau misal seseorang dia sudah bertobat, Ustaz. Jadi dia pernah menggunakan jimat. Pernah punya jimat. Pernah punya jimat gitu. Iya. Dia bertobat, tapi dia bingung apa yang harus dilakukan dengan jimat-jimat yang ada gitu. Tapi dia sudah bertobat, apakah hanya dibuang saja atau gimana, Ustaz? Dia perlu satu, jelas tadi, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Ya, hilangkan semua rasa bangga, pengagung-agungan terhadap jimat yang dulu pernah dia miliki harus dia buang. Dari hatinya, bersih. Menafikan, meninggalkan jimat. Kemudian dia kumpulin jimatnya, seperti yang tadi kita lakukan. Oh, baik. Ya. Kemudian kita bakar, sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Oh, Ya. baik, Ustaz. Kita bakar dan baca surat Al-Ikhlas misalnya. Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Baik. Ya. Bismillah, kita bakar. Bismillah. Kita baca Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa dilakukan berkali-kali. Berkali-kali, Ustaz, ya. Pokoknya dengan niat
bertobat dan menafikan kesyirikan, mengokohkan tauhid. Bagus, Ustaz. Tapi hanya dibakar saja atau Agak bisa yang benar. lain, Ustaz? Kayak misalnya dihancurkan, misalkan cincin. Iya. Itu kan Dihancurin. dihancurin, Ustaz, ya? Dihancurin, atau dibuang ke laut, ke dibuang ke laut, sungai. Ustaz, ya? Tapi rasanya juga harus dihilangkan semua, Ustaz, Iya, ya? semua. Rasanya, Jadi ya? benar-benar end sama jimat-jimatnya. Oke, baik. Benar-benar putus, nggak mau ada sangkutan lagi. Di hatinya maupun di rumahnya dibuang semua. Baik, Ustadz, kalau misalnya tadi Ana sempat dengar kalau misalnya kita ada juga untuk meruqyah mandiri, Ustadz, ya, ruqyah sendiri, diri kita sendiri, itu ada, bisa dijelaskan, Ustadz, seperti apa? Iya, jadi orang yang pernah punya jimat setelah bertobat, setelah membakar jimatnya, perlu juga melakukan ruqyah mandiri untuk pengecekan. Jangan-jangan Masih ada gitu, gara-gara jimatnya itu sudah ada jin yang di dalam tubuhnya. Alhamdulillah. Makanya perlu belajar ruqyah, dan ini sangat mudah insya Allah. Gimana, Ustadz? Kita ikut di dalam? Dalam ada? Ya. Baik, Ayo. ayo. Masya Allah. Pemirsa, saya sudah bersama jamaah. Kami akan melakukan sedikit latihan ruqyah. Ya, saya akan mengajarkan cara ruqyah mandiri. Insya Allah sebentar lagi bersama teman-teman dari masjid ini, Masjid Raya Bintaro. Baik, Ustadz. Jadi, apa nih ya, kan ada juga yang namanya zikir pagi, zikir sore, itu juga untuk menghindari yang namanya sihir, Ustadz, ya. Nah, benar. Nah, kalau misalnya yang praktisnya, gimana, Ustadz? Ada nggak mungkin, jadi bisa kita lakukan kapanpun, dengan mungkin surah-surah yang pendek, gitu ya, untuk diri kita sendiri, untuk anak kita yang masih kecil, yang bayi, gitu. Nah, bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, akhi, Rasulullah SAW salah satunya mengajarkan cara ruqyah yang paling simple, paling sederhana. Ada 3 langkah. Seperti Rasulullah kalau mau tidur, Rasulullah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca. Kedua, Rasulullah tiup ke telapak tangannya. Iya. Kemudian Rasulullah usapkan ke tubuhnya. Baik, Ini juga bisa dilakukan dengan cara baca, tiup, dan mengusapkannya ke anak kita. baik. Baik, Ustadz. Satu lagi, soal hubungannya antara ruqyah dengan kesurupan. Yang Ana lihat, Ustadz, ya, banyak sekali orang-orang di ruqyah itu kesurupan, Ustadz. Iya. Apakah memang harus kesurupan? Nah. Akhirnya bisa hilang jinnya gitu, Ustadz? Sebenarnya nggak harus kesurupan. Oh, nggak harus. Jadi bahkan mudah supaya nggak kesurupan. Jadi kesurupan itu terjadi ketika ada semacam gas, ini menurut ulama, yang naik ke arah otak, akhirnya mengambil kesadarannya. Oh, Itulah fenomena kesurupan. baik. Menurut ulama-ulama. Nah, yang perlu dilakukan adalah ketika emosi mau naik ke atas, dia udah mau mengambil alih, segera muntahkan. Oh, segera muntahkan, Segera jangan sampai... muntahkan. Jangan sampai naik menguasai kepala. Oh, baik. Makanya tadi Ustadz bilang langsung keluarkan, dikeluarin. keluarkan, langsung keluar. Oh, gitu. Karena reaksi orang-orang yang belajar ilmu sakti ketika meruqyah mandiri, itu marahnya naik. Oh, baik. Dia kayak udah mau jadi gitu, segera muntahin. Oh, baik. Dikontrol dengan doa, ya Allah tarik keluar ya Allah, tarik Tarik keluar ya keluar. Allah. Jadi dia nggak sempet kesurupan. Baik sadar maupun tidak, masih ada di antara masyarakat yang mempraktekkan ritual-ritual di luar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti melakukan amalan zikir dengan jumlah ribuan kali, membaca mantra sederhana sekedar untuk melindungi diri ketika bepergian, atau mensyaratkan sesajen tertentu untuk melancarkan usaha. Hal-hal seperti inilah yang cepat atau lambat memicu munculnya gangguan jin. Selain menghuni dalam tubuh manusia, jin juga suka mendiami benda-benda yang oleh manusia dianggap keramat. Benda-benda seperti batu cincin, sabuk yang diberi raja, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di atas kertas. Benda-benda yang kemudian dianggap sebagai jimat inilah tempat bersemayamnya bangsa jin. Jin mengganggu bukan hanya si pemilik ilmu atau jimat, tapi juga pada anak cucu mereka. Inilah yang dikenal dengan jin keturunan. Sebelum putus ikatan antara jin dengan manusia yang memeliharanya, maka bangsa jin akan terus-menerus mengganggu keturunannya. Jin keturunan biasanya mengaku dikirim untuk melindungi anak atau cucu pemiliknya. Menurut keterangan yang didapat dari orang tuanya, gangguan yang dialami gadis bernama Amanda ini berawal dari jin keturunan berwujud macan yang dikirimkan oleh kakeknya. Kakek aku, kata cerita orang tua, itu punya semacam macan. Ada 3.
gitu. Terus entah kenapa macan itu masuk ke tubuh aku gitu. Jadi aku bisa ngerasain, aku bisa ngeliat kayak sekarang. Semenjak saat itu, Amanda memiliki kemampuan melihat makhluk-makhluk gaib layaknya seorang dengan bakat indigo. Awalnya aku cuma bisa ngerasain kehadiran makhluk gaib doang. Terus lama-kelamaan aku juga bisa ngelihat sepintas asap putih hitam. Terus lama-kelamaan aku rasain kok itu beda. Lama-kelamaan berbentuk. Di situ ada ada orang tinggi besar, matanya merah, bertanduk, banyak bulu. Kalau dibilang itu genderuwo. Terus ada perempuan, kuntilanak, ada banyak tuyul kayak gitu. Ia bahkan kerap kali jatuh pingsan setelah melihat penampakan gaib tersebut. Suatu hari, sepulangnya dari tempat ia bekerja, ia berjalan melewati lapangan basket di dekat rumahnya. Di sanalah ia seringkali melihat darah membanjiri seisi lapangan. Secara tiba-tiba, Amanda juga memiliki kemampuan merasakan dan memprediksi hal-hal buruk yang akan menimpanya atau keluarganya. Ya 10 hari yang lalu kami kan duduk di sini. Ba'da Isya duduk di sini ya. Terus dia pingsan gitu, pingsan. Terus sudah itu dia biasa bangun. Bu, ada yang mau nyekek ibu gitu. Awas Bu, memang saya merasa di sini. Ibu rukyah sendiri aja gitu. Saya ambil wudhu, saya rukyah. Saya rukyah di sini gitu, saya sendiri terus hilang gitu. Terus dia teriaknya, udah jangan gangguin ibu saya terus gitu. Udah sana pergi, tapi dia nekuk kaki saya ini rasa ditekuk gitu. Terus saya baca Al-Falaq lagi, saya rukyah, so dia lari. Kemampuan yang dimilikinya bukanlah membuat Amanda senang. Ia justru sangat ingin disembuhkan dari gangguan yang dialaminya ini. Aku nggak suka, karena aku nggak nyaman. Jadi aku tahu siapa aja orang yang mau jahat. Jadi di tempat ini ada makhluk nyeremin. Aku nggak suka malah. Pengennya sembuh. Aku nggak pengen kayak gini. Terus aku juga sebelum aku dirukyah, setiap aku emosi aku nggak kontrol. Jadi selalu lepas emosi aku. Setiap kali aku mau ngontrol, aku nggak bisa. Selalu aku kalah. Akhirnya, dari informasi yang diperoleh ibundanya, Amanda dibawa ke pengobatan rukyah syar'iyah yang sedang diadakan di salah satu masjid di kota Tegal. Sebelumnya, Amanda sudah pernah 1 kali dirukyah oleh Ustaz Amro. Gangguan yang dialami pun sempat berkurang, namun belum sembuh total. Pada rukyah yang kedua kalinya ini, Amanda pun kembali bereaksi. Saat ayat-ayat Al-Quran baru saja dibacakan, tangannya mencengkeram kuat, layaknya seekor macan. Semakin keras ayat yang dibacakan, Amanda pun semakin meronta-ronta. Ia tak lagi dapat mengontrol tubuhnya. Melalui mulutnya, para perukyah mencoba memasukkan daun bidara. Karena semua benda yang disunnahkan Rasul begitu dibenci oleh setan. Ingat bahasanya sifat. Kemudian ada rasa gak enak. Dengan izin Allah, melalui doa yang dibacakan oleh perukyah, tubuh Amanda yang tadinya meronta-ronta tiba-tiba terdiam kaku. Dengarkan baik-baik ya. Saya doakan ya Allah, bukalah mulutnya ya Allah ya. Jika jin ini taubat, maka bukalah mulutnya ya Allah biar bisa berbicara. Tapi jika enggan, tetap tidak taubat kepadamu ya Allah, tetap kuncilah ya Allah. Hei manusia, diam. Diam, kamu berisik. Saya penguasa tubuh ini. Iya. Kamu lihat tangan kamu, mana kekuasaan kamu? Buka.
Buka sekarang. Baru Allah itu kamu sudah tidak berdaya. Mana kesombongan kamu? Aku perintahkan untuk membukanya. Cepat. Alam taqtulu. Diam. Kamu berisik. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Itu neraka. Kalau kamu takut kepada neraka, mau masuk Islam? Mau bertobat masuk Islam? Hah? Untuk merukyah pasien yang mengalami gangguan cukup parah, rukyah sebaiknya dilakukan bertahap, serta dikombinasikan dengan rukyah mandiri agar jin yang sudah keluar tidak kembali masuk. Masih kecekek? Masih kecekek? Ya, istighfar. Istighfar terus. Ikuti komando saja. Ya, tapi dilawan. Yang pertama takutnya, karena takut salah satu pintu daripada masuknya setan. Kemudian dari jin keturunan itu tadi, yang selama ini saya menangani jin yang model keturunan ini biasanya lama. Jadi harus lakukan tetap rukyah mandiri, pembentengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada rukyah sesi kedua ini, kondisi jin dalam tubuh Amanda sudah mulai melemah. Sedikit demi sedikit Amanda mampu mengendalikan tubuhnya. Bacaan ayat Al-Quran ketika rukyah juga dapat mendeteksi keberadaan jin dalam tubuh seseorang, serta membantu mendiagnosa gangguan yang dialami pasien. Jin dan syaitan sangat membenci kalimat-kalimat Allah, maka tiap kali mendengar ayat suci Al-Quran dibacakan, mereka akan lari atau menutup telinga mereka. Pada dasarnya, tak seorang pun dapat menggambarkan keindahan surga. Namun melalui ayat-ayat Al-Quran, perukyah memohon kepada Allah agar jin ini dapat membayangkan gambaran betapa indahnya surga dan panasnya api neraka. Maka jin pun takut pada siksa api neraka. Tidak semua jin adalah kafir. Beberapa dari mereka mau diajak memeluk agama Islam. Untuk itu, rukyah biasanya mengutamakan metode dakwah dalam merukyah pasien. Nah, supaya nggak panas, mau tahu caranya supaya nggak panas. Masuk Islam, ya, ikuti saya. Coba baca syahadat. Lihat, saya lihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat tubuh kamu sekarang. Percaya? Ya. Kamu punya teman-teman jin muslim nggak? Nggak punya. Lihat ini. Ya Allah, datangkan teman-teman dari jin-jin muslim sekitar Tegal ya Allah untuk menjadi temannya. Bismillah, datangkan ya Allah, datangkan ya Allah, datangkan ya Allah. Datang. Ya. Mereka jadi teman kamu sekarang. Nanti kamu pergi ke Masjidil Haram. Ya, ada berapa jin di tubuh ini? Hitung. Hitung sekarang. 11. Sifat asal jin adalah licik. Ia memiliki beribu trik untuk menipu manusia, termasuk berpura-pura masuk Islam dan membaca syahadat. Untuk mengetesnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membacakan azan, meminta membaca syahadat berulang-ulang, atau dengan metode sujud seperti yang dilakukan Ustadz Adam kali ini. Ya, siapa ini? Dia nggak mau sujud siapa? Kenapa nggak mau sujud? Kafir ya? Iya. Ada berapa koncomu yang kafir? Nggak apa. Masuk Islam aja ya. Lihat teman-teman kamu tadi udah pada Islam itu. Enak masuk Islam. Happy. Oh, cuman jadi jin kafir cuman begitu doang, nggak ada manfaatnya. Iya, tuh. Ya, nggak takut saya juga. Nggak ada manfaatnya, nggak nakutin, kurang serem kamu. Serem lagi bisa nggak? Ya, nggak serem masih. Wes masuk Islam aja ya. Ini lebih serem ini, lihat ini, lebih serem ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mana-mana? Lu makanya jangan nakutin. Ngomong yang bener.
doa, saya udah nasihat. Sekarang kayak Sesuai sabda Rasulullah, setan-setan takut tatkala kita membacakannya ayat kursi. Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari, nomor 2311. Seringkali kita menyaksikan di media massa mengenai kasus kesurupan massal yang terjadi di sekolah. Kesurupan massal ini biasanya menimpa puluhan siswa-siswinya dan terjadi secara berurutan. Fenomena kesurupan massal ini terkadang ditafsirkan berbeda, tergantung dari analisa oknum yang mengaku-ngaku sebagai orang pintar. Ada yang menyarankan memberi sesajen agar jin penghuni sekolah tersebut tidak marah dan berhenti mengganggu siswanya. Ada yang menyarankan untuk menyembelih kambing sebagai syarat. Ada juga yang menyarankan untuk menanam kepala kerbau di sudut tanah sekolah sebagai lambang penyelamat. Peristiwa kesurupan massal juga menimpa belasan siswi madrasah di Dusun Galigiri, Sirampok, Kabupaten Brebes. Untuk siswa kami ini selama 2 bulan ini mengalami kesurupan. Setelah kami membongkar gedung tua di sini, itu ternyata jin-jin yang ada di gedung tua ini mengganggu siswa kami. Ustaz beserta tim peruqyah pun segera mendatangi madrasah tersebut ketika salah satu gurunya meminta bantuan peruqyah. Ketika memasuki salah satu ruangan yang merupakan bagian dari gedung madrasah baru, beberapa orang siswi telah dalam kondisi kesurupan. Sebagian dari mereka tidak sadarkan diri dan sebagian lagi berteriak meronta-ronta. Kalau masalah kesurupan sih udah lama juga ya. Kayaknya sebelum kelas 3 ini juga udah sering begitu kesurupan gitu, sering pingsan gitu, sering udah lama juga kayaknya udah setahun lebih lah. Terus semakin kesini malah semakin parah. Ya perasaannya gimana ya sedih lah, gimana gitu. Setiap hari sih berdoa pengen anak saya sembuh gitu, jauhin dari godaan setan begitu. Setiap hari berdoa begitu. wahai jin yang ada di tubuh ini, saya mau nanya. Kenapa masuk ke tubuh teman-teman saya? Saya tidak terima rumah saya dibongkar. Rumahnya dibongkar, rumahnya di mana? Dengar, gak usah marah-marah, gak usah. Ya, bismillah, lihat, dengar, gak usah marah. Gak usah takut, saya gak jahat. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tenang, sejuk. Ya Allah, jadikan sejuk ya Allah. Tenang. Ya, bicara. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Bicaralah. Dengan izin Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, lancarkan bicaranya ya Allah. Bismillah, bicara. Di mana? Sebutkan. Gedung baru. Ya, mau ngomong sekarang. Gedung barunya, tadi rumah kamu di situ. Itu apa bentuknya? Rumah atau istana? Bilang, rumah atau istana? Rumah. Ada berapa jin di sana? Berapa banyak? Bisa hitung? Ada di sekitar 100 ada? Di bawah 100? Di atas 100? Lebih banyak dari 100? Istana. Di gedung baru itu ada istananya? Ada? Iya, lihat ini, lihat. Tunggu, enggak usah takut, saya nggak niat jahat. Lihat ini. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikanlah istana yang jauh lebih bagus, yang 100 kali lebih bagus dari istananya dia, ya Allah. Tunjukkan ya Allah. Bismillah, kamu lihat istananya. Bismillah. Enggak usah takut. Ini istananya bagus buat kamu, lihat. Bismillah. Enggak usah takut, tenang. Enggak usah takut. Tenang. Enggak usah takut. Wahai jin, saya nggak niat jahat sedikit pun enggak. Lihat ini, ya Allah, berikan istana yang 100 kali lebih bagus dari istana jin-jin ini ya Allah. Lihatkan ya Allah, perlihatkan ya Allah. Seluruh jin yang ada di sini lihat. Bismillah. Ya Allah, perlihatkan ya. Allahumma alhimna rusdana wa izna min syururi anfusina. Ya Allah, perlihatkan ya Allah. Perlihatkan ya Allah. Dah, kamu udah lihat? Istananya bagus. Kamu dan teman-teman kamu pindah ke sana. Ya, jadi ada gedung baru. Ini menurut pengakuan jinnya ya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu. Karena ini perkara gaib. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa lihat. Tapi menurut pengakuan jinnya, itu mengaku bahwa
rumahnya, istananya terganggu. Karena apa? Karena tempat yang tadinya istananya malah dibangun rumah atau gedung baru. Ya, gedung madrasah baru. Akhirnya karena udah terjadi, jinnya marah, jinnya masuk. Nah, saya datang dapat ilham dari Allah untuk mendoakan, meminta pada Allah agar Allah memberikan istana yang lebih baru, lebih bagus. Dan minta agar mereka pindah ke sana semua. Dan saya doa kepada Allah agar ditempatkan di Gunung Selamat istananya. Tidak di madrasah itu lagi. Dan semoga Allah mengabulkan. Ustaz mencoba berdialog dengan salah satu jin yang merasuki tubuh siswi ini. Berdasarkan pengakuannya, jin ini ternyata telah memeluk agama Islam. Apa agama kamu? Islam. Islam. Jawab salam saya. Assalamualaikum. Islam. Oh, kamu Islam? Masya Allah. Udah lama di sini? Gak usah takut, tenang. Semuanya tenang. Jangan ada niat sedikit pun menyiksa. Saya mau bicara sama rajanya. Wahai Raja Jin yang menghuni istana Anda di sini, bisa diam? Allah, tenang, jangan emosi. Wahai Raja Jin yang menghuni istana, mohon maaf kalau teman-teman saya mengganggu istana Anda. Ya, saya atas nama teman-teman di sini minta maaf. Tapi ingat bahwa kami nggak tahu. Kami tidak bisa melihat kalian, ya. Kalian bisa melihat kami. Itu yang Allah berikan pada kalian. Kami tidak bisa melihat kalian. Jadi mohon maaf kalau kami mungkin berbuat zolim. Saya punya solusi karena kalian Islam. Raja Jin Islam? Hah? Bukan. Oh, Raja Jin ini bukan Islam. Wahai Raja Jin dan pasukan Anda yang belum Islam, ingat ini, dengar ini. Inna dina indallah al-Islam. Jin mengganggu manusia karena beberapa sebab. Salah satunya ketika manusia secara sengaja maupun tidak menyakiti mereka. Seperti tak sengaja menyiram air panas ke salah satu sudut tembok yang ternyata dihuni oleh jin, menginjak, atau bahkan merusak tempat tinggalnya. Dalam kasus pembangunan gedung madrasah ini, pihak sekolah secara tidak sengaja telah merobohkan rumah para jin di salah satu gedung tua tersebut. Kemudian bangsa jin pun marah dan membalas dendam. Untuk itu, tidak ada salahnya Ustaz mengajak para guru dan murid merendahkan hati, menghilangkan kesombongan, dan meminta maaf terhadap jin-jin tersebut. Kita baca Al-Fatihah dengan niat Allah memberikan hidayah kepada seluruh jin. Seluruh jin istana-istananya itu semua diberi hidayah. Kita doa Al-Fatihah. Haram-haram yang pernah diambil ya Allah. Allahu Akbar. Kalau benda-benda haram pernah dimakan, itu menghalangi hidayah Allah. Ya, bukan anak ini ya, maksudnya sini ya. Sehatkanlah anak saya. Sembuhkanlah semua gangguan emosinya. Semua penyakit hatinya. Tutuplah seluruh pintu gaibnya. Sehingga tidak ada setan satupun yang bisa masuk untuk selama-lamanya. Dan seandainya masih ada setan, jin di dalam tubuhnya, segera bisa keluar dengan mudah, secepat-cepatnya. Amin. Dan ibu cium, ibu usap seluruh tubuhnya. Sementara itu, siswi yang kesurupan lainnya ditidurkan berjajar. Masing-masing rukyah mencoba menyadarkan dan menterapi dengan metode air rukyah. Siswi ini selama kesurupan, kedua matanya kehilangan penglihatannya. Kemudian Ustaz membacakan surah Al-Falaq kepada siswi tersebut. Ada gangguan jin yang mencengkeram matanya, insya Allah, dan dia nggak bisa buka. Bisa buka matanya? Nggak bisa ya. Saya doa kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min
syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan surat Al-Falaq. Dengan surat Al-Falaq, dengan izin Allah bisa buka mata. Allahu Akbar. Surat Al-Falaq merupakan salah satu dari Al-Mu'awwizat atau Al-Mu'awwizatain, di mana Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan orang-orang yang beriman agar senantiasa memohon penjagaan dan perlindungan kepadanya dari segala bentuk dan sumber kejahatan serta keburukan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, secara umum ataupun secara khusus. Saya baca surat Al-Falaq 1 kali dengan izin Allah, dan saya minta pada Allah agar apapun yang mengganggu penglihatannya ditarik, dikeluarkan. Terus, alhamdulillah dengan izin Allah. Sekali lagi, bukan saya, bukan Al-Quran yang menyembuhkan, tapi Allah. Allah berkehendak. Kita posisinya hamba yang minta sama Allah dengan membaca Al-Quran. Jadi Allah yang menyembuhkan. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia. Namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Kadang tinggal dalam rumah yang dibangun atau didiami manusia. Keduanya pun mempunyai kesamaan, yakni berkewajiban untuk beribadah kepada Allah sesuai firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kasus kesurupan banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada kesurupan secara perorangan dan ada pula kesurupan secara massal yang banyak dialami buruh pabrik dan anak sekolah. Pada kasus kesurupan massal di pabrik maupun sekolah, kebanyakan yang terkena adalah para wanita yang beriman lemah. Ketika terjadi jin merasuki ke tubuh manusia, ia mengambil alih kendali kesadarannya. Ada yang masuk hanya sebagian tubuh dan ada yang masuk secara total. Pada kasus kesurupan total, biasanya yang bersangkutan hilang kesadarannya. Tidak tahu sama sekali apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Dalil tentang kesurupan ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Untuk menghilangkan dan membersihkan gangguan jin dan sihir, dibutuhkan ketekunan dan kemauan yang kuat dari diri yang bersangkutan. Diikuti dengan membersihkan segala sesuatu yang menyebabkan masuknya gangguan jin tersebut, seperti membuang semua jimat dan benda pusaka, menghentikan wirid yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, menghentikan ritual dan sesajen pada golongan jin. Ruqyah mandiri dapat dilakukan sebagai benteng untuk mencegah siswa-siswi lain agar tidak ikut kesurupan. Dengan mengajarkan siswa-siswi ini membaca doa-doa ruqyah sederhana, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Dibaca dan lakukan metode tiupan, insya Allah jin tidak akan berani mengganggu mereka. Selain itu, untuk meruqyah bangunan madrasah atau rumah yang didiagnosa terdapat gangguan jin dapat dilakukan dengan metode membuat air ruqyah dengan daun bidara. Dalam beberapa hadis, daun bidara disebut memiliki khasiat untuk mengobati berbagai penyakit dan gangguan sihir. Al-Qurtubi menyampaikan dari Wahab, untuk mengobati sihir diambil 7 helai daun bidara, ditumbuk halus lalu dicampurkan air. Dibacakan ayat kursi dan diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, dan bagi airnya dipakai untuk mandi. Insya Allah akan hilang sihirnya. Tafsir Ibnu Katsir
Jilid 1 terjemahan singkat halaman 171. Dengan menyediakan 1 ember besar air dan beberapa helai daun bidara yang ditumbuk dan dicampurkan ke dalam air yang akan disiramkan ke sekitar bangunan. Selain ruqyah mandiri, kita senantiasa harus memperkuat tauhid pada Allah. Ruqyah yang dilakukan secara mandiri atau oleh para peruqyah tidak ada artinya jika tidak diiringi pembersihan diri dari berbagai unsur musyrik dan mempersekutukan Allah. Dalam pengobatan ruqyah, kesurupan bukanlah tujuan utama yang ingin dimunculkan dari pasien. Bahkan beberapa peruqyah justru berusaha untuk meminta pasien agar dapat mengontrol emosi dan menahan kekuatan jin untuk mengambil alih kendali atas tubuh mereka. Kesurupan bukanlah tujuan dari ruqyah syar'iyyah. Namun pada beberapa kasus, kesurupan tak dapat dihindari. Kesurupan lebih rawan terjadi pada kondisi fisik dan emosi yang sedang lemah. Kadang masalah yang kecil, emosinya tuh nggak bisa diatur gitu. Jadi emosinya tuh terlalu berlebihan. Kalau biasanya seringnya sama ibu, kadang kalau ada masalah sedikit, jadi langsung emosinya tuh langsung naik gitu. Kalau udah emosi itu diem aja, kuat nyampe 3 hari aja, 2 hari nggak makan nggak ini, kuat di kamar terus. Tatkala seseorang yang jiwanya lemah dan labil sedang ditimpa kesulitan, tekanan hidup, kecewa, cemas, benci, amarah, dan kesedihan yang mendalam, disitulah setan dari golongan jin yang banyak berkeliaran di sekitarnya memiliki kesempatan untuk merasuk ke dalam tubuh manusia. Jin tersebut bisa mengendalikan lisan dan gerakan orang tersebut menurut kemauannya. Jika ia berhasil masuk secara total, maka orang yang bersangkutan akan kehilangan kontrol dirinya secara total. Ia tidak tahu sama sekali apa yang diperbuat oleh dirinya di bawah kendali jin tersebut. Setengah sadar gitu, sayanya masih sadar, tapi seperti apa ya, kayak bukan kendalinya saya. Sayanya sempat menolak gitu, tapi kayaknya lebih kuat dianya, jadi dikendalikan sama dia. Tapi kalau sadar tetap sadar, jadi apa yang dia bicarain tuh sayanya sadar denger. Gadis bernama Anissa ini seringkali mengalami kesurupan, pingsan, kesulitan mengontrol emosi, dan sedih yang berlebihan tanpa sebab. Beberapa kali ia menemui dokter untuk menanyakan penyebab kondisi yang dideritanya ini, namun tidak pernah ada diagnosa yang pasti. Anissa juga mengalami perubahan sikap. Sebelum diganggu sih ceria, kayaknya ya mudah inilah bergaul, anaknya suka bercanda. Pas kayaknya kenalan sama anak itu, dia tuh tiduran terus, kayaknya kalau dibangunin itu susah. Kalau habis itu sholat subuh terus bangun, terus tidur lagi nyampe jam 11. Kalau dibangunin katanya susah banget. Hingga akhirnya dari beberapa info yang ia dapatkan, ia pun mencoba menjalani pengobatan dengan ruqyah syar'iyyah. Sayanya hawanya itu udah nggak enak, jadi pas nyampe itu hawanya tuh gelisah, terus nggak tenang, pengennya tuh lari gitu dari tempat si peruqyah itu. Baru duduk udah pingsan, terus udah langsung masuk kesurupan, jadi langsung ditanganin sama Pak Ustadz yang peruqyahnya. Ketika diruqyah melalui lisan Anissa, jin dalam tubuhnya berbicara pada peruqyah. Ia mengaku berdiam di tubuh Anissa atas permintaan seseorang. Kenapa? Disuruh siapa? Disuruh kok mau kamu?
Mau keluar nggak? Siapa yang nyuruh? Orang Jakarta. Siapa orang Jakarta? Kalau di ruqyah itu, sayanya kan kalau ditanya sukanya bicaranya tuh pakainya bahasa Indonesia, jadi nggak pakai bahasa sini, bahasa Jawa, jadi pakai bahasa Indonesia. Ditanya kenapa masuk, katanya sih dari kata si jinnya itu, katanya cuma disuruh orang karena sayanya nggak mau nikah sama si dia yang nyuruh dukunnya itu. Berdasarkan pengakuan si jin, peruqyah mendiagnosa gangguan yang dialami Anissa adalah sihir pelet. Ya dia awal-awalnya tuh kenalnya dari apa tuh, lewat itu Facebook, terus mungkin dia nggak tahu ya, mungkin apa ya, namanya anak muda kan apa tuh kirim foto apa biasa kan kayak gitu. Pas itu katanya apa tuh senang sama Anis, katanya dia mau buat serius gitu, dia ngajak nikah. Terus emang sama saya juga sempat komunikasi sih sama saya lewat itu HP. Pas aku katanya ya lewat ini dulu ya, jangan terburu-buru. Nah itu saya tergantung Anis. Pas gitu Anisnya mungkin nggak mau, kepengennya ya jangan dulu lah ya. Nanti saya mau nikah tapi nanti. Cuman dia ngancam, awas nih kalau kamu ngecewain saya. Madrasah di Tegal adalah bukti bahwa gangguan jin adalah nyata. Keberadaan mereka mampu berwujud dan masuk dalam alam manusia. Namun sejatinya mereka tengah membisikkan kesesatan yang harus diwaspadai oleh umat manusia. Bisikan jin tidak boleh dipercayai, karena jelas tugas setan adalah memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Ruqyah tak pernah menganjurkan untuk berkomunikasi atau percaya pada kata-kata yang diucapkan jin. Setan memiliki beragam tipu daya untuk mengelabui umat manusia, seperti Nabi Adam dan Hawa yang disesatkan oleh setan ribuan tahun lalu di alam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 20. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu aurat. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 20. Wa ulqiyas saharatu sajidin, wa ulqiyas saharatu sajidin, wa ulqiyas saharatu sajidin. Berkomunikasi dengan jin sebatas untuk keperluan dakwah saja, di mana peruqyah mengajak jin untuk bertobat dan membacakannya ayat-ayat Al-Quran. Pemirsa Ruqyah Trans 7, ruqyah bukanlah pengobatan alternatif. Ruqyah adalah metode pengobatan Rasulullah. Marilah kita kembali pada sunnah Rasulullah yang kerap kali terlupakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.